Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan bangga mempersembahkan PKM kami yang berjudul Pembuatan Alat Pirolisis Asap Cair dari Limbah Pelepah Kelapa Sawit untuk Pengawetan Ikan di Desa Ringin Agung, Kecamatan Lalan. Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama. Menurut data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2019 mencatat bahwa perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan diperkirakan mencapai 1.220.468. Seperti halnya di Desa Ringin Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin, masyarakat di sana memiliki perkebunan sawit swadaya. Selain itu, beberapa masyarakat di Desa Ringin Agung juga merupakan nelayan. Sayangnya, listrik di desa ini masih belum merata. Mayoritas masyarakatnya masih menggunakan aliran listrik dari mesin diesel atau genset pribadi. Hal ini menyebabkan pekerjaan para nelayan kurang maksimal, dikarenakan pertimbangan bahwa ikan akan mudah membusuk jika dibiarkan terlalu lama di ruang terbuka. Hal inilah yang menjadi landasan kami untuk membuat alternatif pengawetan ikan tanpa bantuan lemari pendingin dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Ringin Agung. Desa Ringin Agung memiliki perkebunan kelapa sawit yang melimpah, sehingga menghasilkan banyak sekali limbah pelepah kelapa sawit, seperti halnya tandan kosong, daun kelapa sawit, dan juga pelepah kelapa sawit. Limbah pelepah kelapa sawit inilah yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai asap cair yang dapat digunakan untuk pengawetan ikan. Pembuatan asap cair ini menggunakan prinsip pirolisis sederhana, di mana dilakukan dengan cara mengubah limbah pelepah kelapa sawit menjadi asap cair yang digunakan sebagai alternatif media pengawetan ikan. Asap cair memiliki berbagai macam manfaat seperti halnya disinfektan, pengusir hama, pupuk, bahan baku kosmetik, dan juga pengawet makanan. Kok bisa sih asap cair dijadikan bahan pengawetan ikan? Ternyata asap cair dari pelepah kelapa sawit memiliki kandungan hemiselulosa sebesar 33,9%, selulosa sebesar 31,7%, dan juga lignin sebesar 17,4%. Kandungan inilah yang nantinya dengan proses pirolisis dan kondensasi akan menghasilkan asap cair yang mengandung senyawa antioksidan, fenol, dan antibakteri yang dapat mengawetkan dan memberi rasa sedap pada ikan. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja ke proses pembuatannya. Prosedur pembuatan asap cair. Sebelum membuat asap cair, alat yang digunakan yang pertama reaktor pirolisis, golok, timbangan, alat distilasi, Erlenmeyer, labu pengenceran, dan pipet tetes. Untuk bahannya sendiri ada pelepah kelapa sawit dan juga ikan. Sebelum membuat asap cair, perlulah menyiapkan bahan baku berupa pelepah kelapa sawit yang dipotong menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian, timbang pelepah kelapa sawit kira-kira seberat 15 kg. Sebelum dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis, keringkan pelepah kelapa sawit di bawah sinar matahari. Untuk pembuatan asap cair sendiri, setelah menyiapkan alat pirolisis, lakukan cleaning dan checking agar reaktor yang digunakan terbebas dari zat-zat yang tidak diinginkan. Masukkan 15 kg pelepah kelapa sawit kering ke dalam reaktor pirolisis. Pirolisis dilakukan selama 4 jam Bakar pelepah kelapa sawit dengan sedikit atau tanpa menggunakan udara. Setelah proses pirolisis selama 4 jam, asap cair akan dihasilkan. Asap cair yang telah diperoleh dari kondensasi asap pada proses pirolisis kemudian diendapkan selama seminggu. Aplikasiannya, ikan yang telah dibersihkan terlebih dahulu direndam dalam asap cair dengan grade 2 dan grade 1 kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah direndam, tiriskan ikan, kemudian bungkus dan simpan ikan dalam suhu ruangan kurang lebih 5-7 jam. Setelah disimpan, barulah ikan dapat diolah. Ikan yang telah diawetkan menggunakan asap cair dengan grade 2 dan grade 1 dapat bertahan kurang lebih 3 hari. Gimana? Mudah kan cara bikinnya? Nah, dengan adanya asap cair ini dapat membantu para masyarakat yang ada di Desa Ringin Agung, Kecamatan Lalan, karena dapat mengurangi limbah pelepah kelapa sawit dan asap cairnya dapat digunakan sebagai pengawetan ikan bagi para nelayan. Sekian penjelasan dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. See you!